Tuhan kami mau membesarkan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita saya undang untuk bangkit berdiri. Mari datang hadirat Tuhan, membawa puji-pujian setiap kita. Kami tinggikan.
Jemaat saya bersama untuk kembali. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu. Biar hati kami, biar hidup kami juga boleh dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Tuhan, buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami dengar Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kau juga akan urapi Pastor Yuni Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi bibir lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, yang siap untuk
mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ya, hari ini hari yang spesial. Kita udah masuk bulan Desember dan ini adalah ibadah raya pertama di bulan Desember. Ruangan sudah didekor ya. Indah nggak Bapak Ibu? Indah, dekornya indah. Tapi biarlah kita menjaga terlebih hati kita yang selalu indah di hadapan Tuhan ya. Nah, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kepekaan rohani. Apa Bapak Ibu? Kepekaan rohani ya, atau spiritual sensitivity ya. Kepekaan adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan menanggapi rangsangan, emosi, atau situasi di sekitar kita secara mendalam, baik pada diri sendiri atau orang di sekitar kita. Misalnya, saudara, kalau secara fisik nih ya, kan ada orang yang peka atau sensitif sama matahari. Ada nggak yang di sini sensitif sama panas sinar matahari? Waduh, nggak mau kena panas sinar matahari, pakai payung, pakai apa itu namanya, sunblock gitu ya. Nggak mau kena panas sinar matahari. Saya mah sensitif kulitnya, jadi sangat peka kulitnya itu secara fisik ya. Contoh itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga yang secara emosi ya. Kepekaan ini dirasakan oleh seseorang biasanya yang saling mengenal atau dekat secara emosi. Misalnya suami istri gitu. Suami akan tahu kalau si istrinya lagi bad mood. Nah, itu namanya kepekaan. Atau sebaliknya, istrinya tahu, wah ini kayaknya suamiku lagi capek nih gitu ya. Jadi itu adalah kepekaan yang timbul secara emosi. Nah, saat ini saya mau men-sharingkan tentang kepekaan rohani. Apa itu kepekaan rohani? Kepekaan rohani adalah kemampuan untuk memahami, membedakan, dan menilai sesuatu dari sudut pandang ilahi. Jadi bukan dari logika manusia ya. Jadi kalau kepekaan rohani itu dinilainya atau dipahaminya dari sudut pandang Tuhan, dari pandang ilahi, yang memungkinkan seseorang melihat situasi dan orang lain dengan perspektifnya Tuhan. Seringkali kan kita memandang orang dengan kepikiran kita. Kadang-kadang pikiran kita aja suka salah ya, jangan-jangan nggak taunya salah gitu. Tetapi kepekaan rohani ini akan melatih kita untuk dikatakan memahami, membedakan, dan menilai sesuatu atau seseorang dari sudut pandangnya Tuhan ya. Nah, saya akan masuk ke dalam firman Tuhan. Suatu hari sesaat setelah kematian Tuhan Yesus, di hari yang ketiga ada dua orang murid sedang berjalan di Emmaus ya. Waktu itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit mendekati mereka, tetapi dua orang murid ini tidak mengenalinya. Kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Lukas 24 ayat 13. Yuk, supaya nggak ngantuk kita baca sama-sama ya. Jadi Bapak Ibu juga melatih nih rangsangan kepekaan untuk membaca firman, mau baca firman gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, ini dua orang murid Yesus loh. Mungkin bukan murid yang utama, tetapi yang namanya murid berarti mengikuti Yesus. Ya, selama 3,5 tahun itu merupakan satu waktu yang cukup lah seseorang mengenal pribadi seseorang. Misalnya siapa di sini yang punya sahabat? Banyak yang punya sahabat dalam hidupnya, teman banyak mungkin, tapi ada yang namanya sahabat. Itu kan dibinanya bertahun-tahun ya. Tetapi kalau misalnya kita udah mengenal tahunan, biasanya kita udah tahu ya sifatnya,
kesukaannya gitu. Nah, ini dua orang murid Yesus ini dikatakan lagi berjalan ke kampung Emmaus yang letaknya 7 mil dari Yerusalem, ya. Tetapi waktu Yesus menghampiri mereka, terus hey, nyapa kalian kemana gitu ya. Yang dua ini nggak mengenali, mungkin nyapa juga kan gitu. Oh ya Pak, kami mau ke sana gitu ya, jadi ngobrol sepanjang perjalanan. Tetapi ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak mengenali Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaannya, tapi saya pikir wajahnya nggak akan berubah ya. Misalnya jadi lebih maco gitu, terus jadi cukurnya jamrusnya dicukur, nggak kayak gitu ya. Tetapi mereka tidak mengenali ya, karena mereka tahunya gini, Tuhan Yesus itu sudah mati. Gitu ya. Jadi dia nggak, yang dua orang ini nggak yang berjalan di sebelahnya sebetulnya itu guru mereka. Ya, apa yang menghalangi mata mereka? Karena mereka kehilangan pengharapan. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, mereka sambil cerita itu sama Tuhan Yesus. Nggak tahu, Bapak, kejadian yang lagi viral, mungkin bahasa sekarang gitu ya, yang lagi viral nih sekarang. Terus cerita dua murid ini ya. Dulu ada guru kami ya, yang kami menaruh pengharapan kepada dia, kira-kira seperti itu. Tetapi dia mati gitu. Ya, mereka sedih, mereka kehilangan pengharapan apa yang tadinya mereka pikirkan gitu ya, akan bahagia, akan segala macam gitu bersama guru mereka. Ternyata tidak kesampaian karena gurunya mati gitu ya. Terus Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya atau firman-Nya sepanjang perjalanan itu, sehingga tidak terasa mereka sampai ke kampung yang dituju gitu ya. Nah, seringkali kekecewaan, kesulitan, kesedihan membutakan mata rohani seseorang sehingga mulai kehilangan kepekaan, ya. Tidak merasakan atau menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Apalagi yang bisa menghilangkan kepekaan rohani? Ketika kita memberi celah kepada iblis sehingga dosa masuk. Contohnya Daud, saudara. Daud kurang gimana? Dia dikatakan orang yang dicintai Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tapi dia pernah jatuh di dalam dosa. Tapi ini bukan excuse ya, artinya Daud aja yang berkenan sama Tuhan, mau apa tuh berbuat dosa. Biar kita memahaminya dari sudut pandang Tuhan. Tetapi ini ditulis di dalam Alkitab menjadi peringatan buat kita. Ya, Daud suatu saat memberi celah dalam pikirannya, yang harusnya waktu itu dia berperang keluar sebagai seorang raja, tetapi dia nyuruh anak buahnya, mungkin dia capek, perang melulu, aku capek hari ini, rest lah gitu ya. Dia jalan-jalan di sotoh istana dan melihat gadis cantik gitu yang lagi mandi. Ya, secara pria dia hasratnya timbul, tapi sayangnya nggak dikat. Nah itu kalau memberi dosa kepada iblis seperti itu, memberi celah kepada iblis. Jadi yang tadinya dipikirkan wah gelis ya gitu, tapi dia nggak berlari kayak Yusuf ya. Kalau Yusuf kan menghindar, ini malah ditindaklanjuti. Ya, siapa tuh dicari? Istrinya Uria, bahkan merencanakan yang jahat. Ya, walaupun nggak secara langsung gitu ya. Urianya ditaruh di bagian terdepan sehingga mati terbunuh. Itu kan rancangan jahat dari mata. Dan akhirnya kepekaannya hilang. Saat itu pasti nggak mikirin Tuhan nih Daud. Mikirinnya itu cewek gitu ya. Sehingga akhirnya memberi celah pada iblis. Itu dapat menghilangkan kepekaan. Kemudian kebencian juga dapat membuat seseorang hidup di dalam gelap dan kehilangan kepekaan. Ya, kalau orang hidup dalam gelap susah, ya, membedakan gitu mana yang baik, yang benar, tidak peka lagi. Contohnya Saul yang diangkat menjadi raja asal mulanya, tetapi ketika dia mulai membenci, timbul kebencian kepada Daud karena iri hati ya. Daud dipuji-puji lebih lagi dari dia, gitu ya. Jadi dia mulai iri hati, akhirnya benci, pengen bunuh Daud, kan seperti itu. Dosa berkembang dan itu menghilangkan kepekaan dia secara rohani. Lalu cinta akan uang juga bisa menyebabkan kepekaan rohani seseorang hilang. Segala hal yang menarik kita menjauh dari Tuhan akan membuat kepekaan rohani kita memudar bahkan hilang. Contohnya Yudas Iskariot sendiri, murid Yesus.
utama loh, murid Yesus utama. Dia jadi bendahara, tetapi dia memberi celah dalam pikirannya kepada iblis, sehingga dia mulai menilai orang-orang dengan perspektifnya dia, bukan Tuhan, gitu ya. Padahal Tuhan mengajar firman Tuhan, tapi dia borosin uang tuh, jadi pikirannya jelek gitu. Sehingga akhirnya iblis merampas kepekaan itu dari hidupnya, dan dia menjual Yesus karena uang 30 keping perak. Bayangkan, nilai yang mungkin cukup besar, tapi kan seharusnya tidak bisa menggantikan Tuhan Yesus. Itu artinya cinta akan uang juga bisa menyebabkan kepekaan rohani seseorang akan hilang. Jadi bukan hanya tadi kesulitan gitu ya, kesedihan, masalah bisa membuat kepekaan seseorang hilang. Tetapi kekayaan pun kalau tidak kita rem, tadi ya uang terus fokusnya, itu akan membuat kepekaan rohani seseorang hilang. Ciri-ciri kepekaan rohani. Ciri-ciri kepekaan rohani itu orang yang peka rohani akan menilai dengan hikmat Tuhan, mampu membedakan mana yang benar dan salah berdasarkan kebenaran Alkitab, bukan hanya pemahaman dunia. Banyak orang-orang pintar di dalam dunia ini bisa ngasih tanggapan gitu. Pengamat ekonomi juga pinter-pinter ya, pengamat dunia yang perang juga kasih pengamat. Luar biasa, saya sampai terbengong-bengong waktu lagi debat-debat itu loh soal perang Israel ya. Itu banyak ahli-ahli, benar-benar lah itu luar biasa itu pengetahuan mereka gitu kan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kepekaan rohani itu membedakan benar dan salahnya berdasarkan kebenaran Alkitab. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, jadi orang yang punya kepekaan rohani, dia bisa membedakan benar dan salahnya berdasarkan kehendak Tuhan, tadi firman Tuhan, ya, berubah oleh pembaharuan budi. Memang kita hidup di dalam dunia, tapi kita tidak serupa dengan dunia ini, artinya sifat-sifat dunia ini gitu. Tetapi Tuhan menginginkan kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kita datang ibadah juga mempersiapkan hati yang hidup, bukan yang mati. Bukan hanya aku menghadiri ibadah tuh karena aku agama Kristen, karena aku mau melakukan kewajibanku gitu ya, aku harus doa mungkin gitu. Tetapi biarlah hal-hal yang seperti itu kita harus makin memahami, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, bahwa doa bukan sekedar kita menyampaikan permohonan, ibadah bukan kita hanya absen gitu, Tuhan nih aku datang tiap minggu rajin gitu. Tetapi adalah hubungan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang kedua, kepekaan rohani, ciri-cirinya memahami perkara ilahi. Ini agak sulit ya saudara, karena tadi sekali lagi kepekaan rohani adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Kalau yang memahami perkara dengan perkara ilahi itu mengerti kehendak dan hikmat Allah yang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Ya, mungkin seseorang yang diurapi oleh Tuhan, dia menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kalau seorang itu tidak bisa menerimanya dengan pemahaman ilahi, dikatakan susah dimengerti, gitu ya. Sama seperti dulu mungkin saya, ketika saya punya teman yang lebih rohani lah ceritanya, dia cerita, aku bengong gitu. Apa ya maksudnya? Aduh terlalu ekstrim gitu ya. Tapi saya belajar untuk begini, sama seperti Maria ya, waktu itu nggak ngerti, cuman nggak saya tolak kayak gimana, kecuali kalau dia nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Saya nyimpan dalam hati, maksudnya apa gitu ya. Jadi kita harus terus memahami perkara-perkara yang terjadi itu dari sudut pandang ilahi. Yang ketiga ya ini, melihat dari perspektifnya Tuhan, mampu melihat orang dan situasi dari cara pandang Tuhan. Ini juga gampang-gampang sulit ya. Sekali lagi, hubungan dengan Tuhan yang akan memampukan kita menilai seseorang dari sudut pandangnya Tuhan. Kadang-kadang kita menilai seorang dari sudut pandang kita, dia kayaknya gini nih, nggak taunya salah gitu ya.
Terus dibimbing oleh Roh Kudus. Ini poin penting, saudara. Orang yang peka rohani hidupnya mau dibimbing Roh Kudus dan firman Tuhan, bukan oleh keinginan daging, gitu ya. Bukan karena ini maunya aku gitu, tetapi kita ikut maunya Tuhan. Minggu lalu ya kalau nggak salah kita nyanyi lagu Suka-sukamu Tuhan, kita asik joget, kita asik nyanyi. Tapi bener nggak kalau kita diperhadapkan sesuatu suka-sukamu Tuhan gitu? Kadang-kadang kita suka protes kan kalau hal yang terjadi itu nggak sesuai sama keinginan kita. Nggak bisa kita bilang suka-sukamu Tuhan gitu. Kalau suka-sukamu Tuhan kan terserah Tuhan dong, betul ya? Gitu. Sulit ya, kadang-kadang kita nyanyi. Ya itulah, kita harus memahaminya. Ketika kita memuji juga ya, hati kita harus connect sama Tuhan. Kemudian membuat keputusan yang tepat. Orang yang peka rohani dia akan membuat keputusan yang tepat, memilih tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu poinnya, menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Seringkali ketika kita membuat keputusan, kita nggak enak sama orang. Jangan-jangan orang itu kesinggung. Nah itu kalau peka rohani, kita harus bisa gimana caranya menyampaikan yang sesuai. Dikatakan tindakannya harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Suruh nipu mah terang-terangan pasti saudara mungkin nggak mau gitu. Tapi ada kadang tindakan-tindakan yang secara halus membawa kita kepada jerat dunia ini gitu, sehingga kita diperhadapkan, aku harus mutusin gimana ya, bohong, jujur, nah seperti itu. Jadi kita harus memilih tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dunia terus berubah, keadaan pun berubah, sehingga terkadang memaksa kita untuk berubah. Zaman sekarang anak-anak mana bisa lepas dari gadget. Pertama, dulu saya pernah ya menerapkan lagi anak-anak kecil masih bisa. Hesky tuh ya, pertama kali bisa dapat mainan apa ya waktu itu teh, Game Boy kayak gitu ya. Boleh, tetapi hanya weekend, masih bisa. Terus udah punya HP, apalagi zaman pandemi kemarin ya, belajar lewat HP gitu. Setelahnya HP nggak bisa lepas. Kalau saya tegur misalnya Deva nih, jangan main HP ya, belajar mami gitu. Jadi nggak bisa lepas itu dari gadget, ya. Zaman terus berubah, ya. Biarlah setiap orang percaya kepada Tuhan, hendaknya perubahan yang terjadi bukan karena tuntutan dunia saja, melainkan berubah untuk lebih peka lagi terhadap kehadiran Tuhan, suara Tuhan, sehingga kita dapat terus bertahan bahkan melangkah dengan iman di dalam dunia yang semakin gelap. Pegang gadget aja harus hati-hati. Anak-anak kecil sekarang udah dikasih gadget, mamahnya supaya nggak mau pusing misalnya ya, aduh aku lagi sibuk nih, mah asik disodorin handphone, anteng kan anaknya gitu. Tapi kalau kelamaan juga nggak bagus kan gitu ya. Jadi sangat susah kan gitu. Dunia berubah dengan cepatnya, tetapi kita juga diperhadapkan dengan segala sesuatu yang membuat kita sibuk. Hari-hari berlalu dengan cepat gitu. Tetapi biarlah kita tidak kehilangan kepekaan. Tuhan menginginkan kita yang percaya hidup di dalam terang. Tema Natal tahun ini adalah Jesus is the light. Ya, kita hidup di dalam terang. Walau sekeliling kita mungkin kegelapan, tapi kita nggak boleh ikut-ikut gelap, karena Tuhan udah memindahkan kita dari gelap ke terang. Jangan balik lagi ke gelap. Ya. Lukas 24 kita baca lanjut. Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Kita baca sama-sama. Lukas 24 ayat 30 sampai 32. 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Luar biasa saudara. Dari 3 ayat ini, apa yang saudara bisa ambil? Ya, saya akan bahas ke intinya, cara mengembangkan kepekaan rohani. Saudara, ketika mereka akhirnya sampai ke sebuah rumah, ya, wah karena asik di jalan, wah ini enak nih orang diajak ngobrol. Ayo, jangan pergi dulu makan sama kita. Tapi saat itu yang
harusnya melakukan doa tuan rumah dong ya. Tapi ini Tuhan Yesus dikatakan, dia berdoa. Siapa di sini yang makan nggak berdoa? Harus berdoa ya. Tuhan duduk makan, yang ngambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahin, terus dikasih, berbagi, membagi. Tuhan Yesus yang bertindak. Saat itulah dua orang murid ini baru terbuka matanya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus waktu mujizat ngasih 5.000 makan, 5.000 orang makan suka tebal biasa ya. Ya, sehingga waktu itu dia yang dua orang murid ini terbuka matanya. Yesus itu. Tapi waktu mereka sadar, Yesusnya ngilang. Bener-bener ngilang, lenyap gitu. Karena kan cuma bertiga kan. Mana Tuhan Yesus ya? Mereka bertemu dengan Yesus. Terus mereka gembira dikatakan. Bukankah tadi kaki kita berkobar-kobar ya? Waktu kita ngomongin firman luar biasa. Saudara pernah mengalami itu? Ketika saudara lagi ngobrol nih. Pertama mungkin ngomongin, kalau ibu-ibu ngomongin makan gitu ya, ngomongin masakan, atau bapak-bapak ngomongin bisnis ya. Tapi ketika firman Tuhan masuk, saudara, perhatikan, ketika kita membicarakan, boleh ngobrol segala sesuatu, tapi kalau ada firman Tuhan, semua berubah. Saudara merasakan? Jadi waktu lagi sedih, kasih firman Tuhan ya, Tuhan Yesus memberikan, dikatakan berkatnya, situasinya berubah, saudara. Yang tadi sedih, kecewa, berubah ketika ada firman Tuhan. Pusing dengan masalah ekonomi, berapa hari waktu yang lalu ada seorang yang juga sharingnya dikatakan, wah takut nih Tuhan Yesus mau datang, keadaan dunia seperti ini gitu. Apa yang dirasakan? Ada sih takutnya. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itulah ya. Kami memberikan kekuatan gitu. Ada firman Tuhan, semua berubah. Kita nggak bisa menolak keadaan dunia saat ini. Di mana-mana bencana. Waktu kita ngelihat itu di televisi atau mungkin ada yang mengalami, ngeri ya saudara ya. Kemarin banjir yang di mana Tapanuli di Aceh. Kita memandangnya kesian ya, yang mengalami bagaimana. Tapi kalau dipikirin kita juga pusing. Lebih baik kita berdoa. Semua sudah terjadi, nggak bisa dibalikin, Tuhan balikin dong. Dan itu juga nggak terlepas dari kelalaian juga manusia. Tapi ada juga yang karena alam, yang beberapa waktu saya sempat share ya. Dunia ini akan terus berputar, berubah ya. Tapi yang harus kita jaga adalah diri kita sendiri, supaya kita bisa apakah secara rohani, bukan hanya menilai dengan pikiran kita, tapi menilai dengan sudut pandangnya Tuhan. Yang pertama, mengembangkan kepekaan rohani itu harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan tetap mencari Tuhan. Jadi apapun yang saudara alami, mau susah, mau lagi keadaan senang, jangan lupa cari Tuhan. Di Amos 5 ayat 6 dikatakan, Amos 5 ayat 6, baca yuk sama-sama, 6a ya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mau hidup, udah 6a ya. Jadi kalau mau hidup, apa? Cari duit, cari makan. Ya memang harus cari uang gitu ya, cari makan. Tapi dikatakan apa? Cari Tuhan. Inilah aspek rohani yang gak boleh kita abaikan. Yang hidup akan terus peka, yang mati gak ada kepekaan. Coba orang mati dicubit sekerasnya juga gak bangun, kecuali dia mungkin bohongan matinya, dicubit gitu ya. Pernah ada yang ngepranknya pakai peti mati gitu ya. Nangis itu ngeliatnya ngeprank gitu ya, cubit aja ya, cubit gitu ya. Tapi ya itulah, kalau yang mati nggak peka rohani, yang hidup yang harus peka. Yang kedua, menjaga kekudusan hidup. Ini tadi sudah kita baca ayatnya di Roma 12 ayat 1 dan 2. Betapa pentingnya kita harus menjaga kekudusan hidup di tengah dunia yang pada saat ini lah, aku boleh katakan ya, ini gila gitu ya. Pusing kita kalau melihat dunia ini, tapi kita kalau memandang Tuhan Yesus, kita jadi betapa harusnya aku menjaga kekudusan hidup. Dikatakan itu ibadah kita yang sejati. Nggak cuma datang ke gereja, nggak cuma doa tiap hari Tuhan, tapi nggak lakuin firman, tetap aja berbuat dosa. Itu bukan menjaga kekudusan hidup. Ingat firman Tuhan juga dikatakan, hendaklah engkau kudus, karena tanpa kekudusan kamu tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Gimana kalau yang nggak jaga kekudusan bisa peka secara rohani? Ditegur juga nggak akan bisa kalau dia tidak membuka hatinya, gitu ya.
menjaga kekudusan hidup. Yang ketiga, tetap bersyukur dan berdoa dalam segala musim kehidupan. Tuhan mengajarkan itu. Bahkan tadi waktu ketemu dua murid ini, yang pertama dilakukan Tuhan waktu mau makan, berdoa mengucap syukur di setiap musim kehidupan. Mau susah, mau senang, jangan lupa untuk berdoa. Kadang-kadang kalau udah bahagia, wah senang banget gitu, lupa gitu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 18. Kita baca sama-sama biar ini juga menjadi hayat hafalan buat kita. Bukan hanya dihafal, tetapi itu yang harus kita ingat untuk dilakukan. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi walaupun terkena masalah apapun, tetap mengucap syukur. Walau kebanjiran, tetap mengucap syukur ya. Kemarin air masuk ke dalam rumah, aku cuma bilang seperti sungai yang mengalir lewat ya airnya. Mengucap syukur. Dia bakti tapi nggak apa-apa. Ya, banyak orang yang mungkin harus kehilangan, tetapi anak-anak Tuhan harus terus mengucap syukur. Yang keempat, yang terakhir, harus selalu ada firman Tuhan di dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ngedengarnya bukan hal yang lain. Ya, boleh mungkin kita melihat berita, mendengar berita sana sini, ada pujian lama. Zaman sekarang, tahu ya ibu bapak, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Kalau kita mendengar hal-hal yang kayak gitu, buat kita khawatir, buat kita sedih, buat kita takut. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, iman timbul, dan itu akan menjadi kekuatan buat hidup kita. Amin. Ya, kita akan peka. Dan kepekaan rohani ini loh yang luar biasa terjadi ketika justru saudara semakin dikasih masalah. Maksudnya masalahnya bukan karena dosa sendiri ya. Kita mungkin bisa belajar dari pengalaman ketika kita berbuat dosa, oh seperti ini gitu. Tetapi bukan terus melakukan dosa berulang-ulang. Tetapi untuk kepekaan rohani ini juga timbul, saudara akan diuji dengan masalah demi masalah. Itu akan membuat saudara lebih kuat, mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kita, mencari Tuhan bukan mencari orang-orang pintar, gitu ya. Berdoa dan menyembah kepada Tuhan bukan mengeluh gitu. Itu dilatih. Ya, mungkin saya juga dulu sering banget mengeluh, sekarang juga suka ada ya mengeluh. Tetapi intensitasnya nggak boleh sama gitu. Makin lama makin cinta Tuhan, makin lama ikut Tuhan. Hal-hal yang buruk itu harus terkikis habis, diganti dengan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Apakah saat ini kita sedang alami hal tersulit? Jangan menjauh dari Tuhan, tetapi dekatkan diri, bahkan lebih lagi untuk mencari Tuhan. Terus menjaga kekudusan, tetap doa dan mengucap syukur, dan pastikan selalu ada firman Tuhan dalam hidup kita, agar kita tidak kehilangan kepekaan rohani kita. Masalah yang kita alami justru melatih kita untuk lebih kuat dan peka. Saya undang para pemain musik ke depan dan para singer, miliki komitmen untuk terus berjalan bersama Tuhan, sehingga ketika kita harus melewati perjalanan hidup, kita terus dilatih kepekaan rohani oleh Tuhan. Jadi jangan takut saudara menghadapi dunia ini. Memang makin gelap, zaman makin sulit, tetapi percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terus mencari Tuhan tadi, jaga kekudusan hidup, terus mengandalkan Tuhan dengan berdoa, ya, mengucap syukur. Kesulitan datang, lebih keras lagi mengucap syukurnya. Terus firman Tuhan harus lebih banyak, dimakannya lebih banyak. Jangan makanin, kalau orang stres katanya gini, makan banyak gitu ya, jadi lupa masalah penyakit yang nimbul. Tetapi waktu kita alami masalah, makan firman Tuhan lebih banyak. Amin. Puji Tuhan, biar ini boleh menjadi kekuatan bekal untuk hidup kita. Ada pujian mengatakan, ini juga firman Tuhan, bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Jadi pastikan saudara berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita angkat pujian ini. Engkau tak bersertaku,
bersyukur sudah 11 bulan kami melewati tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Susah senang kami lalui, tetapi biarlah di bulan ini Tuhan kami boleh mengambil sikap untuk kami terus berjalan bersama Tuhan, untuk kami terus melatih kepekaan rohani kami sehingga tidak dicuri oleh iblis. Tetapi biarlah kami boleh menjaga hubungan kami dengan Tuhan semakin erat, semakin intim. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah itu juga firman-firman yang akan terus mengingatkan kami, supaya kami tidak jauh dari Tuhan, supaya kami juga terus menjaga kekudusan kehidupan ini di tengah dunia yang semakin gelap, supaya kami juga tidak lupa untuk berdoa dan mengucap syukur dalam segala keadaan, sehingga sukacita, damai sejahtera itu nggak diambil dari hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami pastikan firman Tuhan itu ada di dalam hidup kami setiap hari, setiap saat. Firman Tuhan itu muncul, menimbulkan iman yang membuat kami terus kuat menjalani kehidupan ini, bahkan di saat posisi-posisi yang tersulit sekalipun di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau yang akan membimbing kami, memampukan kami untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kuduskan setiap kehidupan kami. Saat ini kami juga mau mengambil bagian dari perjamuan kudus. Tuhan akan melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di gereja GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan akan ada Christmas Calvary Woman. Mari rayakan Early Christmas bersama-sama di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Midweek Worship Special Christmas sudah mulai tayang selama bulan Desember, setiap hari Jumat jam 8 malam di channel YouTube GBS Kalvari. So, stay tuned. Dan untuk para teenagers, youth, college, young adult, hari Sabtu depan kita ada Kalvari Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH, Worship from Home, setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH dan kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama, mendengarkan firman-Nya dan juga memuji Tuhan. So, I see you guys there. Hari ini gereja GBS Kalvari Sukabumi sedang menjual roti dengan berbagai macam rasa. Ada roti garlic, roti kopi, dan roti keju. Juga ada rasa lain. Kalau aku sih paling suka roti garlic. Tapi semuanya enak-enak banget dan stoknya juga terbatas. So, bagi Anda jemaat Tuhan yang ingin membeli roti dengan berbagai macam rasa, setelah ibadah bisa langsung mengunjungi counter yang ada di depan gereja. Jangan sampai kehabisan ya. Yuk, mari bersama-sama berpartisipasi dalam pengumpulan Dana Natal tahun ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini, atau transfer melalui nomor rekening berikut ini,
atau bisa memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak tentang kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dijalankan 2 kali dengan kumpulan persepuluhan. Berikan dengan hati yang sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya kami pulang membawa berkat yang besar, kami pulang membawa kelegaan, kami pulang membawa keajaiban yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur pada hari ini kami bisa membawa korban persembahan dan juga korban persepuluhan. Kiranya Engkau akan memberkati apa yang kami lakukan pada hari ini dengan ketulusan hati kami. Sesuai firman-Mu katakan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit buat kami dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami bersyukur untuk Bapak Teddy yang sudah kembali bersama-sama dengan kami, yang sudah selesai operasi yang kedua matanya Bapak. Sehingga Tuhan, kami percaya, kami berdoa untuk Pak Teddy, Kau akan pulihkan dengan kesempurnaan daripada Tuhan. Yehova Rafa akan menjamahnya sehingga matanya akan kembali boleh berbinar-binar dan dia bisa melihat dengan jelas. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Johan yang sudah bersama-sama dengan kami lagi, yang sudah operasi jantungnya, pemasangan ring. Kami percaya kesempurnaan datang daripada Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini biarlah jantungnya Bapak Johan dibaharui, disegarkan, disehatkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Bapak Johan juga boleh memuliakan Tuhan dan membesarkan nama Tuhan dan bersaksi kepada banyak orang betapa luar biasanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kami semua yang sakit. Kami tidak tahu apa penyakit yang diterita oleh jemaat Tuhan, tetapi kami percaya satu nama yang begitu heran. Engkau akan menyembuhkan, menyehatkan seluruh tubuh kami, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan sembuhkan semua sakit penyakit, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesembuhan ilahi, aliran dari kesembuhan ilahi akan terjadi pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Juga yang mengikuti ibadah online Tuhan, apapun masalah mereka Bapak, Tuhan akan tolong supaya Tuhan Yesus, teman-teman kami yang mengikuti ibadah online, jemaat Tuhan atau jemaat-jemaat yang lain Tuhan Yesus, orang-orang yang mengikuti ibadah ini, mereka semua boleh dijamah di dalam nama Yesus Kristus. Apapun kesulitan mereka, Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapak. Kami percaya Kau sudah begitu luar biasa dalam kehidupan kami, memperhatikan setiap detail kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat